Gambaran umum penganggaran nirlaba. Pengertian dari penganggaran nirlaba itu adalah penganggaran untuk organisasi nirlaba, di mana penganggaran itu adalah proses menyusun rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Sedangkan organisasi nirlaba itu adalah organisasi yang bertujuan memberikan jasa atau layanan yang tidak mencari laba. Kita lanjut ke sub bagian yang B, penganggaran sektor publik dan sektor swasta. Kalau untuk penganggaran sektor publik, anggaran sektor publiknya itu merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik, di mana penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Sedangkan untuk penganggaran sektor nirlaba itu penganggaran nirlaba yang dilakukan oleh pihak swasta. Pada sektor swasta ini, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Jadi tahu ya bedanya antara sektor publik dan swasta. Gimana teman-teman? Masih di situ? Mana responnya? Mbak Ari, Mbak Dewi, sama Mbak Helen masih di situ? Mana teman-teman masih bisa lanjut? Oke. Lanjut ke fungsi dan tujuan anggaran sektor publik. Itu di sini untuk fungsi anggaran sektor publik itu sebagai alat perencanaan. Yang dimaksud anggaran sebagai alat perencanaan itu adalah berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk satu periode di masa yang akan datang. Sedangkan untuk anggaran sebagai pengawasan itu anggaran memberikan rencana detail atas dapatan dan belanja pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sedangkan anggaran sebagai alat kebijakan fiskal itu artinya anggaran sebagai alat kebijakan yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Yang keempat ada anggaran sebagai alat politik. Nah, anggaran di sini itu digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Untuk fungsi yang kelima sebagai alat koordinasi dan komunikasi, itu anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan serta alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Yang ke F itu ada anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Yang dimaksud sebagai alat penilaian kinerja ini itu adalah anggaran merupakan wujud komitmen dari eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Waalaikumsalam Mbak Siti. Sekarang belajarnya udah di modul 9 ya Mbak, di halaman 9.9. Kemudian yang G, anggaran sebagai alat motivasi. Itu digunakan untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Yang dimaksud menciptakan ruang publik ini itu bahwa anggaran publik itu tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPRD atau DPR. Di sini masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan itu juga harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Oke, lanjut ke tujuan dari anggaran sektor publik. Yang pertama itu adalah untuk merasionalkan penggunaan dana yang tersedia. Kemudian yang kedua, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun pemerintah yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu untuk memperinci penggunaan sumber menurut objek pembelanjaannya. Yang keempat itu digunakan sebagai landasan formal yuridis penggunaan sumber penerimaan serta sebagai alat untuk mengadakan pembatasan penggunaan sumber penerimaan. Kemudian yang terakhir untuk menampung, menganalisis serta memutuskan beberapa alokasi pembiayaan. Oke, kalau sudah lanjut ke jenis anggaran sektor publik. Di sini untuk jenis anggarannya itu dibagi menjadi 5. Anggaran tradisional, anggaran publik baru, anggaran kinerja, anggaran berdasar nol, serta sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Untuk anggaran tradisional itu dalam sistem anggaran tradisional yang pertama diperkirakan adalah kemana sumber yang tersedia itu dapat dibelanjakan. Sedangkan untuk anggaran publik baru itu anggaran dengan pendekatan manajemen publik baru. Contohnya sejak pertengahan tahun 80-an itu terjadi perubahan manajemen sektor publik dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Kemudian ada anggaran berdasar nomor 3 itu anggaran kinerja ya. Di sini anggarannya berorientasi kepada program, yang artinya bahwa penggunaan sejumlah dana tertentu telah mempunyai maksud dan tujuan yang diperlukan yang disusun dalam suatu anggaran yang ditentukan besar kecilnya target yang hendak dicapai oleh suatu program. Sedangkan untuk anggaran berdasar nol, untuk nomor 4 itu adalah anggaran awal untuk setiap kegiatan dalam suatu organisasi yang ditetapkan sama dengan nol.